Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan imanmu sekalian, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-17 Trinitatis 4 Oktober 2020 tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25 dengan topik kita semua setara di hadapan Tuhan. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudaraku yang kekasih, saat Adam tertidur nyenyak, Allah mengambil satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk itulah dibangun seorang perempuan bagi Adam. Lalu Adam pun berkata, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kata kamus anak muda sekarang, "You are all my everything." Manusia sekaligus menjadi makhluk sosial di sekelilingnya. Karena itulah Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Manusia memang tidak pernah dapat hidup dari diri sendiri, oleh diri sendiri, dan untuk diri sendiri. Antara sesama manusia terdapat interdependensi satu sama lain sebagai bagian dari komunitas di mana dia hidup, bahkan dengan segenap ciptaan lainnya. Perempuan sebagai penolong atau mitra yang sepadan, menjadi partner yang setara untuk bekerja sama, menjadikan dunia ini menjadi panggung kemuliaan Tuhan, sekaligus melaksanakan tugas suruhan Tuhan untuk memelihara dan membawa keselamatan bagi dunia ini. Saudaraku yang kekasih, perempuan sebagai penolong
tidak dimaknai laksana pembantu atau babu rumah tangga yang diperlakukan lebih rendah dari majikannya. Penolong dalam bahasa Ibrani Ezer justru sering dipersonifikasikan kepada Tuhan sendiri. Tuhanlah Ezer bagi segenap umat manusia. Itu bukan berarti Tuhan lebih rendah dan lemah dari kita. Malah karena Tuhan Maha Kuat dan Maha Kuasa, maka Dia menjadi penolong bagi kita. Seorang dokter haruslah lebih sehat dari pasiennya. Bagaimana dia bisa menyembuhkan bila dia tidak memiliki pengetahuan di bidang kedokteran serta kesehatan yang prima, bukan? Alkitab menyebutkan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Inilah sebutan pertama tentang tidak baik dalam Alkitab. Sebutan tidak baik dalam Alkitab yang pertama ternyata bukan karena mencuri, membunuh, berdusta, melainkan adalah hidup sendiri atau menyendiri. Rumah tangga, meski suami istri berbeda, namun mereka sudah pas. Laksana botol dan tutupnya, keduanya berbeda, namun sudah cocok. Botol dengan botol, keduanya memang sama, tetapi keduanya tidak pas dan tidak cocok, bahkan tidak dapat dipersatukan. Laki-laki maupun perempuan adalah sama dan setara di hadapan Allah. Segala tindakan yang mengeksploitasi keberadaan dan harkat perempuan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia harus dilawan. Namun kita juga jijik terhadap perilaku perempuan yang arogan terhadap laki-laki, yang mengabaikan cinta kasihnya kepada mereka. Karena setara dan sepadan, hendaklah mereka saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling menerima di dalam taat akan Tuhan. Dalam sejarah kehidupan kebangsaan, salah satu pemicu pemulihan hak dan kewajiban yang setara adalah Revolusi Prancis. Kala itu Eropa bersifat agraris. Penduduknya kebanyakan adalah kuli tani dan kuli ternak. Mereka menyewa tanah kepada tuan tanah dan bangsawan, kepada keluarga raja dan pemuka agama. Lalu pajak, sewa tanah, dan sistem bagi hasil lama-lama semakin mencekik. Ketimpangan pun semakin tajam. Rakyat semakin lapar, sementara para bangsawan serta-merta berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Di tengah ketimpangan itu, para pakar pendidikan memperkenalkan gagasan bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang setara. Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan gagasan egalit, artinya setara. Setiap anak, laki-laki dan perempuan, memiliki hak yang setara untuk dididik. Revolusi Amerika yang kemudian berlanjut kepada Deklarasi Kemerdekaan Amerika berawal dari sebuah kalimat, "We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal." Revolusi Prancis telah menggulingkan Raja Louis ke-16 dan sistem feodalnya. Semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan haknya. Kita juga mengkritisi sebutan emansipasi dan kodrat.
sistem apartheid dan diskriminasi rasial yang telah membawa kehancuran di Afrika Selatan konon didasarkan kepada apa yang disebut dengan kodrat. Misalnya, sudah menjadi kodrat orang kulit hitam lebih rendah jati dirinya dengan orang kulit putih. Bahkan ada yang membungkus dengan berkedok Alkitab. Misalnya, hukuman pada zaman Nuh konon adalah bahwa semua keturunan Ham menjadi budak dari keturunan Jafet. Dalam sejarah Adolf Hitler misalnya, ras Arya dianggap menjadi ras asli di Jerman. Munculnya ras lain dianggap akan mengurangi keunggulan ras Arya. Kala itu ada kurang lebih 6 juta orang Yahudi mati sebagai upaya untuk memurnikan ras Arya. Di zaman penjajahan, bangsa kita pun dianggap memiliki kodrat kuli, bahkan kulinya kuli. Selain mitos, tentunya ini sangat menjadi ancaman besar dalam kehidupan. Pemahaman kodrat juga acap diberlakukan kepada perempuan. Susahnya perempuan sendiri pun kadang telah terstruktur untuk menerimanya. Misalnya harus taat dalam segala hal kepada suami meskipun dia pelaku kejahatan. Perempuan acap dicap sebagai pembawa dosa pertama dengan memakan buah terlarang di Taman Eden. Termasuk persepsi keliru, misalnya tidak menyekolahkan tinggi anak perempuan sebab dia akan dijual lalu akan menjadi milik orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, siapapun kita, laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, terdidik atau tidak, pejabat atau bahkan melarat, cantik atau mungkin buruk rupa, kita semua sesungguhnya adalah sama dan setara di hadapan Allah. Tuhan telah mencipta manusia sesuai dengan rupa dan gambarnya. Ini sungguh menjadi kabar baik bagi kita semua. Tidak ada laki-laki sebagai superior atau kelas 1 di satu sisi dan perempuan sebagai inferior atau kelas 2 di sisi lain. Laki-laki tidak lebih tinggi dibanding perempuan dan perempuan tidak lebih rendah dibanding laki-laki. Mereka sama-sama rupa Allah meskipun dengan ukiran wajah yang berbeda. Saudaraku yang kekasih, sebagai warga negara pun kita semua adalah sama dan setara di hadapan Allah, termasuk dalam hak dan kewajiban. Tidak ada warga negara kelas 1 atau kelas 2, apapun status dan kedudukan sosial, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, dan yang lainnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, perlakukanlah setiap orang dengan cinta kasih, dengan adil, tidak diskriminatif, dan tanpa pilih kasih. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati saudara sekalian. Amin.
hidupku.